Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan menyatakan Alhamdulillah, yang mana berkat rahmat dan hidayahnya kita bisa berjumpa di bulan penuh yang penuh berkah ini. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat ACR yang dimuliakan Allah, hari ini saya akan bersyirah tentang seorang pemuda bumi yang dikenal di penduduk langit. Dia adalah Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni adalah pemuda miskin yang berasal dari Yaman, yang membuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkesan karena ketaatan dan kesolehannya, terutama sikapnya yang sangat berbakti kepada ibunya. Uwais Al-Qarni memiliki nama lengkap Abu Amr Uwais bin Amir bin Jaza Al-Qarni Al-Muradi Al-Yamani. Dia adalah penduduk dari Qoran di Yaman. Dia dimakamkan di Rokkah, Suriah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memang tak pernah bertemu dengan Uwais Al-Qarni. Namun, nama Uwais Al-Qarni disebut oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Uwais hidup pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan dia tinggal di Yaman dengan ibunya. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, Uwais baru bisa pergi ke Mekah mengantarkan ibunya untuk melaksanakan ibadah haji. Uwais Al-Qarni mendapatkan ujian berupa penyakit sopak. Seluruh tubuhnya menjadi belang-belang karena penyakit sopak tersebut. Ibunya sudah tua dan sakit lumpuh, namun Uwais Al-Qarni senantiasa merawat ibunya dengan penuh kesabaran. Uwais juga berusaha untuk selalu memenuhi semua permintaan ibunya, tapi hanya satu permintaan yang belum dikabulkan karena dia sulit untuk memenuhinya. Wahai anakku, Uwais, mungkin aku tidak akan lama lagi bersamamu. Tolong ikhtiarkan agar ibu dapat mengerjakan ibadah haji, kata ibunya. Setelah mendengar permintaan dari ibunya, Uwais terdiam dan termenung, memikirkan bagaimana caranya agar ibunya bisa menunaikan ibadah haji. Jalan satu-satunya yakni menggendong ibunya dari kota kelahirannya, meski harus menempuh jarak dari Yaman ke Mekah kira-kira 1190 km. Setelah berpikir cukup lama mencari jalan keluarnya, kemudian Uwais memutuskan untuk membeli anak lembu dan membuatkan kandang di puncak bukit. Setelah 8 bulan berlalu dan masuk pada musim haji, Uwais pun menggendong ibunya berjalan dari Yaman menuju ke Mekah. Begitu besar cintanya Uwais terhadap ibunya, ia rela menempuh perjalanan yang jauh dan tidak mudah hanya demi ibunya. Di hadapan Ka'bah, Uwais berdoa, "Ya Allah, ampunilah semua dosa ibuku." Ibunya pun bertanya, "Lalu bagaimana dengan dosamu?" Lalu Uwais menjawab, "Dengan terampuninya dosa ibu, maka ibu akan masuk surga. Cukuplah ridho dari ibu yang akan membawaku ke surga." Seketika itu, penyakit sopaknya sembuh atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya tertinggal bulatan putih di tengkuknya, yang mana bulatan putih tersebut sengaja disisakan sebagai tanda bagi Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib agar dapat mengenali Uwais Al-Qarni kelak. Ketika dalam perjalanan pulang dan sampai kota Mekah, segera ia mencari rumah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah ia menemukan rumah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, diketuknya pintu rumah itu sambil mengucapkan salam. Keluarlah seorang seraya membalas salamnya. Segera Uwais Qarni menanyakan Nabi yang ingin jumpainya.
Namun ternyata Nabi tidak ada di rumahnya. Uwais Al-Qarni hanya dapat bertemu dengan Sayyidina Aisyah, istri Nabi. Betapa kecewanya hati Uwais. Dia jauh datang untuk berjumpa langsung dengan Nabi, namun Nabi tidak dapat dijumpainya. Dalam hati Uwais Al-Qarni bergejolak, perasaannya ingin menunggu kedatangan Nabi dari medan perang. Sedangkan dia masih teringat di telinganya pesan ibunya yang sudah tua dan sakit-sakitan, agar ia cepat pulang ke Yaman. "Engkau harus lepas pulang, anakku," ujar ibunya. Akhirnya, karena ketaatan kepada ibunya, pesan ibunya pun mengalahkan suara hati dan kemauannya untuk menunggu dan berjumpa dengan Nabi. Uwais Al-Qarni dengan terpaksa pamit kepada Sayyidina Aisyah untuk segera pulang kembali ke Yaman. Dia hanya menitipkan salam untuk Nabi. Peperangan telah usai dan Nabi pun pulang menuju Madinah. Sesampainya di rumah, Nabi menanyakan kepada Siti Aisyah tentang orang yang mencarinya. Nabi mengatakan bahwa Uwais anak yang taat kepada orang tuanya. Dia adalah penghuni langit. Mendengar perkataan Nabi, Siti Aisyah pun dan para sahabat tertegun. Menurut keterangan Siti Aisyah, memang benar ada yang mencari Nabi, dan dia segera pulang ke Yaman karena ibunya yang sedang sakit. Nabi pun melanjutkan keterangannya tentang Uwais Al-Qarni, penghuni langit itu, kepada sahabatnya. "Jika kalian ingin berjumpa dengan Uwais Al-Qarni, perhatikanlah, dia memiliki tanda putih di tengah telapak tangannya." Sesudah itu Nabi memandang kepada Ali bin Abi Thalib dan Umar bin Khattab seraya berkata, "Suatu ketika apabila kalian bertemu dengan dia, mintalah doa dan istighfarnya, karena dia adalah penghuni langit bukan orang bumi." Setelah Rasulullah SAW wafat dan Umar bin Khattab menggantikan Abu Bakar sebagai khalifah, beliau pun mengingatkan kepada Ali bin Abi Thalib tentang Uwais Al-Qarni yang diceritakan oleh Nabi. Setiap kafilah yang Yaman datang, dua sahabat ini selalu menanyakan tentang Uwais Al-Qarni. Rombongan kafilah dari Yaman menuju Syam silih berganti membawa barang dagangan mereka. Suatu ketika, Uwais Al-Qarni turut bersama mereka. Rombongan kafilah itu pun tiba di kota Madinah. Melihat ada rombongan kafilah yang baru datang dari Yaman, segeralah Khalifah Umar dan Ali bin Abi Thalib memandangi mereka dan menanyakan apakah Uwais Al-Qarni turut bersama mereka. Rombongan kafilah itu mengatakan bahwa Uwais ada bersama mereka. Dia sedang menjaga unta-unta mereka di perbatasan kota. Mendengar jawaban itu, Khalifah Umar dan Ali bin Abi Thalib segera pergi menjumpai Uwais Al-Qarni. Sesampainya di kemah tempat Uwais berada, Khalifah Umar dan Ali bin Abi Thalib memberi salam. Tapi rupanya Uwais sedang sholat. Setelah mengakhiri sholatnya dengan salam, Uwais menjawab salam Khalifah Umar dan Ali bin Abi Thalib sambil mendekati kedua sahabat Nabi tersebut dan mengulurkan tangannya untuk bersalaman. Sewaktu berjabatan, Khalifah dengan segera membalikkan telapak tangan Uwais seperti yang ia pernah dikatakan Nabi. Memang benar, tampaklah tanda putih di telapak tangan Uwais Al-Qarni. Wajah Uwais nampak bercahaya. Benarlah seperti sabda Nabi bahwa ia adalah penghuni langit. Khalifah Umar dan Ali bin Abi Thalib menanyakan namanya dan dijawabnya Abdullah. Mendengar jawaban Uwais, mereka tertawa dan mengatakan, "Kami juga Abdullah, yakni hamba Allah. Tapi siapakah namamu sebenarnya?" Uwais kemudian berkata, "Nama saya adalah Uwais Al-Qarni." Dalam pembicaraan mereka, diketahui bahwa diketahuilah bahwa ibu Uwais telah meninggal dunia. Itu sebabnya ia baru dapat turut bersama rombongan kafilah dagang pada saat itu. Akhirnya Khalifah Umar dan Ali bin Abi Thalib memohon agar Uwais membacakan doa dan istighfar untuk mereka. Uwais enggan dan berkata kepada Khalifah,
Sayalah yang harus minta doa pada kalian." Mendengar perkataan tersebut, Khalifah berkata, "Kami datang ke sini untuk memohon doa dan istighfar pada kamu." Seperti dikatakan Rasulullah sebelum wafatnya, karena desakan kedua sahabat itu, Uwais Al-Qarni akhirnya mengangkat tangan dan berdoa membacakan istighfar. Setelah itu, Khalifah Umar berjanji untuk menyumbangkan uang negara dari Baitul Mal kepada Uwais untuk jaminan hidupnya. Segera saja Uwais menampik dan berkata, "Hamba mohon supaya hari ini saja hamba diketahui orang. Untuk hari-hari selanjutnya, biarlah hamba yang fakir ini tidak diketahui orang lain." Begitulah akhir dari cerita Uwais Al-Qarni. Sahabat ACR yang dimuliakan Allah, demikianlah kisah Uwais Al-Qarni, seorang anak yang patuh dan taat kepada Allah dan kepada orang tuanya, yang menjadi teladan bagi kita semua. Kesimpulannya yang bisa ambil dari kisah ini adalah, siapapun kita tetaplah seorang anak, maka sudah sepatutnya lah kita berbakti kepada orang tua kita. Selanjutnya, semoga kita selalu mengingat perjuangan orang tua kita yang telah mengasuh kita dari kecil hingga dewasa. Dan terakhir, semoga di dunia ini akan terus terlahir Uwais Al-Qarni selanjutnya yang dikenal oleh penduduk langit. Demikianlah syirah kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.